Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1D akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai metode yang digunakan dalam tahapan isolasi dan karakterisasi senyawa alkaloid pada kafein. Sebelumnya, kepada Ibu APT Kiki Mulkia Yuliawati, SSI MSI selaku dosen pengampu, dan teman-teman sekalian yang kami hormati. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fadilatul Jannah, yang kedua saya sendiri, yang ketiga ada Lydia Sri Barokah, dan yang terakhir ada Mita Trianggita. Topik bahasan yang akan kami bahas pada presentasi ini, yang pertama ada tahapan ekstraksi, fraksinasi, dan isolasi, tahapan karakterisasi isolat, perkembangan tahapan isolasi dan karakterisasi, permasalahan dan solusi pada tahapan isolasi senyawa alkaloid. Latar belakang. Kafein adalah salah satu alkaloid yang paling dikenal dan dikonsumsi secara luas di dunia sebagai stimulan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan sebagai tahapan isolasi dan karakterisasi senyawa alkaloid. Salah satunya yaitu kafein yang termasuk ke dalamnya yaitu penggunaan metode spektroskopi, kromatografi, dan analisis termal menjadi esensial dalam langkah-langkah ini. Metode umum yang dapat digunakan dalam karakterisasi ada spektroskopi nuklir magnetik, digunakan untuk mengidentifikasi kerangka karbon senyawa dan menentukan posisi atom-atom tertentu dalam molekul, serta memastikan struktur molekul kafein yang diisolasi. Yang kedua, ada spektroskopi massa, digunakan untuk mengidentifikasi berdasarkan massa molekulnya dan fragmentasi molekul dapat memberikan informasi tambahan mengenai struktur molekuler. Yang ketiga, ada spektroskopi inframerah untuk mengidentifikasi gugus fungsi dalam molekul dan memverifikasi adanya gugus-gugus khusus dalam struktur kafein. Yang terakhir ada kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC, digunakan untuk mengukur konsentrasi kafein dalam sampel dan memverifikasi kemurnian senyawa tersebut. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya ada topik bahasan satu, yaitu tahapan ekstraksi, fraksinasi, dan isolasi. Tahapan ekstraksi, fraksinasi, dan isolasi yang pertama yaitu ekstraksi dilakukan dengan pelarut organik seperti etanol atau metanol. Bahan bahan baku misalnya daun tanaman dihancurkan dan direndam dalam pelarut selama beberapa waktu untuk mengekstrak senyawa-senyawa aktif. Yang kedua ada fraksinasi. Fraksi yang diperoleh dari kromatografi dikumpulkan berdasarkan perbedaan afinitas terhadap fase diam dan fase gerak. Yang ketiga isolasi. Isolasi senyawa aktif menggunakan teknik ekstraksi cair-cair atau teknik lainnya sesuai dengan sifat kimia senyawa. Pemurnian lebih lanjut dengan teknik kromatografi preparatif untuk meningkatkan kemurnian isolat. Metode penelitian, senyawa aktif yang diisolasi akan dianalisis menggunakan teknik seperti kromatografi lapis tipis atau HPLC untuk memastikan kemurnian. Rendemen isolasi dan profil fraksi dapat dihitung untuk menilai efisiensi proses. Tahap ini biasanya mencakup keberhasilan isolasi senyawa aktif, rendemen yang diperoleh, dan kecocokan hasil dengan tujuan penelitian. Hasil yang diperoleh dinyatakan bahwa senyawa aktif yang diisolasi akan dianalisis menggunakan teknik seperti kromatografi lapis tipis atau HPLC untuk memastikan kemurnian. Rendemen isolasi dan profil fraksi dapat dihitung untuk menilai efisiensi proses. Topik bahasan yang kedua yaitu tahapan karakterisasi isolat. Yang pertama ada spektroskopi nuklir magnetik atau NMR untuk menentukan struktur molekuler dengan mengidentifikasi posisi atom dan koneksi kimianya. Yang kedua ada spektroskopi massa atau MS membantu mengukur massa molekul senyawa dan dapat memberikan informasi tentang struktur fragmen molekuler. Yang ketiga ada spektroskopi inframerah atau IR memberikan informasi tentang gugus fungsi dalam molekul, membantu dalam identifikasi senyawa. Yang keempat ada kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT untuk analisis kuantitatif dan pemisahan senyawa-senyawa kompleks dalam isolat. Yang kelima ada kristalografi sinar X untuk memastikan struktur molekuler dengan tingkat resolusi tinggi. Selanjutnya ada topik bahasan 3, yaitu perkembangan tahapan isolasi dan karakterisasi.
Yang pertama ada teknologi ekstraksi. Pada perkembangan lama, awalnya metode ekstraksi yang umum digunakan adalah maserasi atau ekstraksi coklat dengan pelarut konvensional seperti etanol atau metanol. Pada perkembangan baru terdapat munculnya teknologi ekstraksi canggih yang dapat digunakan seperti ekstraksi superkritis, yang menggunakan CO2 superkritis dapat meningkatkan efisiensi dan selektivitas ekstraksi. Yang kedua ada metode fraksinasi dan isolasi. Pada perkembangan lama metode fraksinasi dengan kromatografi kolom konvensional menggunakan fase diam silika gel atau fase C18. Pada perkembangan baru, penggunaan teknologi kromatografi cair kinerja tinggi untuk fraksinasi cepat dan efisien. Pemisahan fasa padat juga semakin dikembangkan untuk meningkatkan kemurnian isolat. Kemudian ada analisis spektroskopi. Pada perkembangan lama menggunakan spektroskopi NMR dan MS konvensional untuk karakterisasi struktur senyawa. Pada perkembangan baru, pengembangan teknik NMR 2D yang dua dimensi yang lebih canggih dan penggunaan MS dengan resolusi tinggi untuk analisis yang lebih tepat. Integrasi spektrometri massa dengan teknik kromatografi untuk analisis online atau LCMS semakin umum. Kemudian ada teknik karakterisasi tambahan. Pada perkembangan lama, spektroskopi inframerah dan analisis thermal digunakan secara umum. Kemudian pada perkembangan baru, penggunaan teknik analisis thermal yang lebih canggih seperti differential scanning, kalorimetri, dan termografimetri. Penerapan teknik-teknik ini secara serentak memberikan informasi lebih komprehensif tentang sifat fisikokimia senyawa. Kemudian perkembangan tahapan isolasi dan karakterisasi selanjutnya itu ada metode kuantitatif. Pada perkembangan lama, kuantifikasi menggunakan teknik kromatografi dan spektroskopi konvensional, yaitu meningkatkan keakuratan dan sensitivitas dalam kuantifikasi senyawa-senyawa kompleks. Kemudian ada pendekatan metabolomika, yaitu di mana teknik analisis yang holistik digunakan untuk memahami profil metabolit tanaman secara keseluruhan, yang memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang senyawa bioaktif termasuk alkaloid dalam suatu organisme. Kemudian ada pendekatan komputasional. Pada perkembangan baru, penggunaan pendekatan komputasional dan pemodelan molekuler untuk memprediksi sifat-sifat senyawa, termasuk senyawa alkaloid, yang dapat mempercepat identifikasi dan karakterisasi molekul dengan meningkatkan efisiensi percobaan laboratorium. Selanjutnya ada topik bahasan 4, yaitu permasalahan dan solusi pada tahapan isolasi senyawa alkaloid. Next. Yang pertama ada efisiensi ekstraksi rendah. Pada permasalahan rendemen ekstraksi senyawa alkaloid rendah, terutama ketika menggunakan metode konvensional seperti maserasi. Terdapat solusi menerapkan metode ekstraksi yang lebih canggih seperti SFE yang dapat meningkatkan efisien dan selektif ekstraksi. Kedua, ada kontaminasi atau pencemaran. Pada permasalahan kontaminasi atau pencemaran isolat oleh senyawa-senyawa lain selama proses isolasi, terdapat solusi penggunaan metode fraksinasi yang lebih canggih dan pemurnian lanjutan menggunakan teknologi kromatografi preparatif untuk mengurangi kontaminasi. Yang ketiga, ada kemurnian isolat rendah. Pada permasalahan kemurnian isolat senyawa alkaloid yang rendah, terutama apabila terdapat senyawa sejenis yang serupa secara struktural. Terdapat solusi penerapan metode pemisahan yang lebih selektif seperti HPLC dengan detektor yang lebih canggih untuk meningkatkan kemurnian isolat. Kemudian yang keempat ada keterbatasan teknik karakterisasi. Pada permasalahan keterbatasan dalam teknik karakterisasi yang dapat memberikan informasi komprehensif tentang struktur molekul. Terdapat solusi integrasi beberapa teknik karakterisasi termasuk spektroskopi NMR, MS, IR, dan analisis thermal untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang senyawa alkaloid yang diisolasi. Kemudian yang kelima, ada tingkat kesulitan dalam identifikasi. Pada permasalahan kesulitan dalam mengidentifikasi senyawa alkaloid tertentu, terutama jika terdapat senyawa yang mirip struktur. Kemudian terdapat solusi penerapan
teknologi spektroskopi massa dengan resolusi tinggi, yaitu HRMS, dan analisis NMR dua dimensi yang lebih canggih untuk meningkatkan akurasi identifikasi, dan yang terakhir ada keberlanjutan dan efisiensi proses. Pada permasalahan proses isolasi yang tidak ramah lingkungan atau tidak efisien, terdapat solusi penerapan praktik laboratorium berkelanjutan dan teknologi hijau seperti optimasi proses untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan. Baik, kesimpulannya, metode-metode yang digunakan dalam tahapan isolasi dan karakterisasi senyawa alkaloid, khususnya kafein, memiliki peran penting dalam menjamin keberhasilan penelitian dan pemahaman yang mendalam terhadap sifat-sifat molekul senyawa tersebut. Proses isolasi yang dimulai dengan ekstraksi menggunakan pelarut organik seperti metanol atau etanol, pemisahan fraksi dilakukan dengan metode kromatografi kolom. Fraksi yang mengandung senyawa alkaloid diisolasi lebih lanjut dengan metode ekstraksi cair-cair atau teknik pemurnian lainnya untuk meningkatkan kemurnian isolat. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan makalah serta PPT. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.